Halo semuanya, kali ini kita akan membawakan alur cerita dari film The Wild Robot. Di sebuah pulau terpencil, setelah badai besar, sebuah robot tanpa memori terbangun. Dikelilingi alam liar dan hewan-hewan yang takut padanya, ia harus belajar bertahan hidup. Namun, di balik ketenangan hutan, ada misteri yang menunggu untuk terungkap. Siapa sebenarnya robot ini dan mengapa dia ada di sini? Berikut alur ceritanya. Film ini dimulai di tengah lautan Samudra Pasifik ketika sebuah kapal milik perusahaan besar tersapu oleh badai besar. Kapal tersebut akhirnya terdampar di sebuah pulau terpencil. Setelah badai mereda, sekelompok hewan yang tinggal di pulau itu menemukan sebuah wadah aneh yang terdampar di pantai. Penasaran, mereka memeriksa isi wadah tersebut. Saat salah satu hewan dari kelompok itu secara tak sengaja menyentuh wadah tersebut, kemudian robot yang tersimpan di dalamnya pun aktif. Hewan-hewan menjauh ketakutan ketika robot itu keluar dari wadahnya. Robot itu memperkenalkan dirinya sebagai Universal Dynamics Utilitarian Robot dengan nama Rosem 7134, tetapi disingkat menjadi ROS. Dia memberitahu hewan-hewan bahwa dia mampu mengikuti perintah apapun, tetapi para hewan tidak memahami apa yang dikatakannya dan pergi meninggalkannya. Tiba-tiba, ombak besar menghantam pantai. Rose mencoba memanjat tebing untuk menghindari gelombang, tetapi ia terjatuh. Dia melihat cara seekor kepiting memanjat tebing dan memutuskan untuk meniru gerakannya, yang membuatnya berhasil memanjat. Rose mengambil kepiting itu dan memindainya untuk mengetahui siapa pemiliknya. Namun tepat ketika Rose hendak bertanya, seekor camar menyambar kepiting itu. Rose terpesona oleh ekosistem di sekitarnya, memutuskan untuk membersihkan dirinya sendiri dan bersumpah untuk melakukan yang terbaik dalam tugas apapun yang mungkin diberikan kepadanya. Setelah menyadari bahwa dirinya sendirian, Rose berusaha berbaur dengan hewan-hewan lain di hutan dalam upaya mencari pemiliknya. Dia mencoba menawarkan bantuan, namun hewan-hewan tersebut menolak dan malah mendorongnya pergi. Segala upaya Rose untuk berdamai dengan satwa liar berakhir dengan kegagalan. Dia pun memutuskan untuk memasuki mode belajar otomatis agar dapat memahami hewan-hewan tersebut, termasuk bahasa mereka. Rose kemudian duduk diam selama beberapa hari, menyerap dan mengunduh semua bahasa hewan di sekitarnya. Setelah mode pembelajaran selesai, Rose kini mengerti bahasa mereka. Namun, salah satu hewan lokal bertanya dengan curiga, apakah Rose dikirim untuk membunuh mereka. Meskipun Rose mencoba menjelaskan misinya, para hewan tidak mempercayainya. Menyadari bahwa dirinya gagal menjalin komunikasi dengan baik, Rose memutuskan untuk mengaktifkan antena pemancar untuk menghubungi perusahaannya. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh badai telah menghancurkan antena tersebut, membuatnya tidak bisa berfungsi. Saat Rose mencoba memperbaiki dirinya, dia menyadari bahwa beberapa rakun telah mencuri komponen-komponen penting miliknya. Rose berhasil mengejar mereka, tapi salah satu rakun berhasil kabur dengan antenanya. Rose mengikuti jejak rakun tersebut hingga tiba di sarang beruang. Rose berhasil mendapatkan kembali antenanya, tetapi tindakannya memicu masalah karena seekor beruang liar mencoba menyerangnya. Rose berhasil melarikan diri, namun ia mendarat di sarang angsa dan secara tidak sengaja menghancurkan semua telur, kecuali satu. Berusaha melindungi telur terakhir, Rose dihadapkan pada tantangan baru ketika seekor rubah licik mencurinya. Rose mengejar rubah tersebut, dan setelah pengejaran yang panjang, ia berhasil merebut kembali telur itu. Rubah kemudian terlibat masalah dengan seekor landak, namun Rose berhasil menyelamatkannya. Tak lama kemudian, telur itu menetas menjadi seekor anak angsa. Anak angsa itu, setelah melihat perhatian Rose, menganggapnya sebagai ibunya. Meskipun Rose merasa misinya dengan anak angsa sudah selesai, anak angsa tersebut selalu kembali kepadanya. Rose kemudian mencoba memberikan anak angsa itu kepada seekor oposum dengan anak-anaknya, berharap anak angsa akan berbaur. Awalnya ibu oposum berpura-pura mati karena ketakutan, tetapi setelah menyadari bahwa Rose tidak berniat membahayakan mereka, ia mengembalikan anak angsa itu. Meskipun Rose merasa tidak siap untuk menjadi ibu oposum meyakinkannya bahwa ia telah menjadi ibu terbaik bagi anak angsa tersebut. Rose akhirnya menerima tanggung jawab itu, meskipun ia masih memprioritaskan upayanya untuk kembali ke pabrik dan penciptanya. Ibu oposum menasihatinya bahwa anak angsa itu harus belajar berenang dan terbang sebelum musim dingin tiba.
Rose pun mulai mengasuh anak angsa dengan tujuan mengajarinya keterampilan bertahan hidup, tetapi ia segera menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Melihat Rose kesulitan, Rubah yang sebelumnya berusaha memakan anak angsa menawarkan untuk membantu meski Rose awalnya tidak percaya. Rubah berjanji bahwa ia telah berubah dan hanya ingin membantu. Mereka pun mulai bekerja sama, tetapi Rose akhirnya menyadari bahwa Rubah hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan makanan. Anak angsa menolak makan dari Rubah dan Rose mengeluh bahwa cara itu tidak berhasil. Meskipun begitu, Rubah kemudian memberikannya cacing, berpura-pura peduli, padahal ia hanya ingin menggunakan Rose untuk kepentingannya sendiri. Setelah menyelesaikan tugas memberi makan anak angsa, Rose melanjutkan ke langkah berikutnya, mengajarinya berenang. Untuk memastikan keamanan dari binatang liar, Rose dan Rubah bekerja sama membangun tempat perlindungan. Pada malam itu, Rose mencoba memberi nama pada anak angsa dengan angka, tetapi Rubah menyarankan agar memberi nama yang lebih bermakna. Rose akhirnya menamai anak angsa itu Bright Bill karena matanya yang berbinar. Ketika Bright Bill tidak mau tidur, Rubah menyarankan agar Rose menceritakan dongeng pengantar tidur. Namun, Rose tidak bisa memikirkan cerita yang tepat, jadi Rubah menceritakan kisah yang menyentuh hati tentang hubungan Rose dengan ibunya. Cerita itu menenangkannya, dan ia pun tertidur dengan damai. Seiring berjalannya waktu, Bright Bill tumbuh menjadi angsa muda, dan dengan bimbingan Rose, ia perlahan-lahan belajar berenang. Rubah, yang mengira ia sudah cukup besar untuk menghadapi tantangan, mendorongnya untuk mencoba berenang di sungai agar dapat mengatasi rasa takutnya. Selama latihan tersebut, Rose merasa cemas bahwa Bright Bill mungkin tenggelam. Sebagai upaya perlindungan, Rose mengirim bagian dari tubuh robotnya untuk memantau dan membimbingnya. Saat Bright Bill bertemu dengan kawanan angsa lainnya, ia malah diintimidasi. Mereka mengejeknya, menyebutnya aneh, dan menganggap ia tidak bisa berenang seperti angsa pada umumnya. Mereka bahkan mengatakan bahwa ia adalah anak monster dan tidak akan pernah diterima di dalam kelompok. Bright Bill merasa hancur akibat perlakuan tersebut, dan ketika Rose menyadari bahwa penindasan ini menghancurkan semangatnya, ia mencoba menolongnya. Namun, angsa-angsa lain menuduh Rose sebagai pembunuh orang tua kandung Bright Bill, memperingatkannya agar tidak menganggap robot itu sebagai ibunya. Dengan penuh kesedihan, Bright Bill memutuskan untuk menjauh dari Rose. Di hari yang sama, Bright Bill mulai meragukan kebenaran tentang ibu kandungnya. Ia pun mengonfrontasi Rose, mempertanyakan apakah benar robot itu telah membunuh orang tuanya. Rose dengan berat hati menjelaskan bahwa peristiwa tersebut hanyalah kecelakaan dan ia tidak pernah bermaksud menyembunyikan informasi itu. Rose merasa bahwa mengetahui kebenaran tidak akan membantu Bright Bill mencapai tujuan hidupnya. Namun, dalam perdebatan itu, Bright Bill menuduh Rose telah merahasiakan sesuatu yang penting darinya. Bright Bill merasa sangat kecewa dan akhirnya meninggalkan sarang. Ia menyatakan bahwa Rose bukanlah ibu kandungnya dan bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk belajar berenang dan terbang dengan benar. Sementara itu, Rose menemukan bagian lain dari bangkai robot Rosum yang sudah rusak. Saat ia memeriksa dan mengaktifkan sisa-sisa memori robot tersebut, sebuah pesan muncul yang menjelaskan asal-usulnya dan tujuan keberadaannya. Rose juga mengaktifkan modul emosional yang dirancang untuk meningkatkan kemampuannya dalam merasakan emosi. Modul tersebut bingung karena tidak mengerti bagaimana prosesor utama Rose dapat menjalankan sesuatu yang melebihi program yang diberikan. Setelah melakukan diagnostik pada Rose, unit robotika menyadari bahwa Rose telah melampaui batasan yang diprogram, dan ini dianggap sebagai kesalahan besar. Karena itu, modul tersebut memutuskan bahwa Rose harus dikembalikan ke pabrik tempat ia diciptakan. Sebelum unit itu mati, ia memberinya pemancar yang terhubung ke generator, meskipun hanya bisa berfungsi sebentar. Tak lama kemudian, Rubah menemui Rose yang sedang duduk sendirian dan tampak putus asa. Rose mengungkapkan bahwa ia merasa telah merusak segalanya, terutama hubungannya dengan Bright Bill, dan ingin kembali ke pabrik untuk memperbaiki dirinya. Rubah mencoba menghentikan Rose, mengingatkannya akan semua yang telah terjadi. Namun, Rose percaya bahwa Bright Bill tidak lagi membutuhkannya. Rubah bersikeras bahwa ia masih membutuhkannya, terutama karena migrasi musim dingin semakin dekat, dan tanpa bantuan Rose, Bright Bill tidak akan bertahan. Akhirnya Rose setuju untuk membantu Bright Bill. Pada awalnya, Bright Bill menerima bantuan mereka, meskipun ia merasa putus asa karena belum bisa belajar terbang. Rose meyakinkannya bahwa mereka akan melakukan segalanya untuk memastikan ia siap. Dengan tekad yang kuat, Rose berjanji tidak akan berhenti sampai Bright Bill bisa terbang dan bertahan dalam migrasi musim dingin.
Selama beberapa hari berikutnya, Rose mengajarkan Bright Bill segala hal tentang teknik terbang, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Angsa-angsa lain terus mengejeknya, mengklaim bahwa sayapnya terlalu kecil dan ia terlalu lemah untuk bisa terbang. Kemudian Rose memperkenalkan seekor angsa bernama Thunderbolt sebagai guru baru baginya. Dengan motivasi dan dorongan dari Thunderbolt, Bright Bill akhirnya bisa terbang tinggi dan melayang dengan baik di udara. Ketika ia sedang berlatih, Longneck, salah satu pemimpin kawanan angsa, mendatangi Rose untuk mengucapkan terima kasih atas usahanya. Ia menyaksikan perkembangan Bright Bill dan mendorong Rose untuk terus melatihnya hingga mereka siap untuk migrasi. Longneck menekankan pentingnya latihan ketahanan karena perjalanan migrasi akan sangat menantang. Pada hari migrasi, Bright Bill yang sekarang lebih percaya diri bergabung dengan kawanan angsa lainnya. Longneck yang memimpin kawanan berterima kasih kepada Rose atas semua yang telah ia lakukan dan bersumpah untuk melindunginya selama perjalanan mereka. Longneck juga memberitahu Bright Bill bahwa Rose adalah berkah dalam hidupnya dan ia harus selalu menghargai apa yang Rose telah lakukan untuknya. Saat tiba waktunya untuk pergi, Bright Bill meminta pelukan terakhir dari Rose sebelum bergabung dengan kawanan angsa. Bright Bill merasa berat hati untuk berpisah dengan Rose, bahkan bertanya-tanya apakah Rose masih akan ada di sana ketika ia kembali. Namun, Rose tidak yakin apakah itu mungkin, mengingat keinginannya untuk kembali ke pabrik asalnya. Karena tidak bisa menahan kesedihan, Rose diam-diam mengikuti Bright Bill dan kawanan angsa, meskipun ia tahu mereka harus berpisah. Rose merasa sangat terikat dengan Bright Bill dan merasakan kepedihan karena kehilangan sosok yang ia asuh dengan begitu penuh perhatian. Sementara itu, Rubah melihat Rose yang sedang tenggelam dalam kesedihannya. Rubah mencoba menghiburnya dengan menyembunyikan perasaannya sendiri dan berusaha untuk menunjukkan kehidupan yang penuh kepura-puraan. Namun, Rose tetap merasakan kekosongan yang mendalam karena ia telah menjalani pengalaman yang membuatnya lebih manusiawi, namun pada akhirnya harus melepaskan hubungan yang sangat ia hargai. Saat musim dingin tiba, semua hewan kembali ke gua-gua mereka untuk berlindung dari cuaca ekstrim. Pada titik ini, Rose mengaktifkan saluran komunikasinya yang terhubung langsung ke kantor pusat Universal Dynamics, perusahaan pembuatnya. Namun, sambungan tersebut segera terputus sebelum ia sempat berkomunikasi dengan mereka. Sementara itu, Bright Bill merasa menyesal karena tidak sempat mengucapkan kata-kata terakhir kepada Rose sebelum migrasi. Longneck mengingatkannya bahwa meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan, hati adalah alat komunikasi yang paling kuat. Mungkin melalui perasaannya, pesan tersebut sudah tersampaikan. Di saat itu, petir menyambar, memaksa kawanan angsa untuk terbang ke tempat yang lebih aman. Mereka menemukan perlindungan di sebuah rumah kaca. Saat berada di dalam rumah kaca, Bright Bill melihat sebuah robot Rossum dan salah mengira itu sebagai Rose. Sebaliknya, robot tersebut malah menyerang kawanan angsa. Longneck segera menyadari bahwa Bright Bill tidak takut pada robot tersebut karena ia mengenal Rose, dan Longneck menyuruhnya untuk menuntun angsa-angsa lain keluar dari bahaya. Ketika mereka berusaha melarikan diri, robot terus menembak mereka, tetapi Longneck melakukan yang terbaik untuk melindungi kawanan angsa dari serangan tersebut. Adegan bergeser kembali ke Rose yang terbangun di dalam guanya dengan Rubah di sampingnya. Rubah memberitahukan bahwa musim dingin kali ini sangat buruk dan semua hewan bersembunyi dari badai salju. Rose mengetahui bahwa hewan-hewan berada dalam bahaya, tetapi Rubah tampaknya tidak peduli karena ia siap menguasai seluruh hutan pada musim semi nanti. Rose memotivasinya mengatakan bahwa hewan-hewan tidak pernah menyukainya, tetapi sekarang ia memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyelamatkan semua hewan dan membawa mereka ke tempat perlindungan. Rose berhasil menyelamatkan hewan-hewan laut dan darat, termasuk beruang berbahaya. Tetapi karena badai salju yang hebat, Rose menjadi sangat lemah dan kehabisan daya baterainya. Predator dan mangsa menciptakan kekacauan saat mereka mulai bertengkar. Rubah yang marah memerintahkan mereka untuk diam dan memberikan pidato emosional, mengingatkan bahwa mereka akan mati karena kedinginan jika bukan karena belas kasih Rose, robot yang selama ini mereka anggap monster. Hewan-hewan mulai menyadari kesalahan mereka dan menyesal atas apa yang telah mereka lakukan. Rose kemudian meminta gencatan senjata sebagai permintaan terakhirnya sebelum ia mati. Ia mengatakan bahwa mereka tidak boleh hidup hanya berdasarkan apa yang telah diprogramkan. Hewan-hewan setuju dan beruang berjanji untuk hidup damai setidaknya selama musim dingin. Beberapa bulan setelah musim dingin, musim semi tiba, dan Rose akhirnya terbangun. Dari kejauhan, dia melihat kawanan angsa yang kembali berkumpul, merayakan Bright Bill sebagai pahlawan.
Rose merasa bangga dan senang bahwa ia telah menemukan keluarganya yang sesungguhnya. Menyadari bahwa tugasnya telah selesai, Rose memutuskan untuk pergi tanpa mengganggu mereka. Di tempat lain, Rubah memberitahu Bright Bill bahwa Rose telah menunggunya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Sementara itu, Rose memutuskan untuk kembali ke pabrik asalnya setelah melihat sebuah kapal dari Universal Dynamics di dekatnya. Saat dia mendekati kapal, robot baru bernama Ventra muncul dan memperkenalkan dirinya. Ventra menjelaskan bahwa sinyal transmisi Rose telah memicu alarm di markas besar Universal Dynamics, dan mereka ingin memulangkannya untuk mempelajari perubahan tak terduga dalam program Rose. Meski Rose setuju untuk kembali, Rubah tiba dan memberitahu bahwa Bright Bill sedang mencarinya. Ventra kemudian memutuskan untuk mengirimkan pasukan robot untuk menangkap Rose. Pasukan tersebut mulai menghancurkan hutan, tetapi Beruang dan Rubah membantu Rose melarikan diri dari robot-robot mematikan tersebut. Semua hewan di hutan bersatu untuk melawan robot-robot Universal Dynamics. Mengetahui bahwa rencananya terganggu, Ventra mengambil tindakan drastis dengan meledakkan robot sehingga membakar hutan, sementara dia menggunakan traktor beam untuk menarik Rose ke kapalnya. Saat hewan-hewan lain melarikan diri dari kebakaran, Bright Bill memimpin sekawanan angsa untuk menyerang kapal Ventra. Ventra berusaha menghentikan mereka dengan menggunakan laser, namun Bright Bill bertahan. Ia berhasil memasuki kapal dan menemukan bahwa Rose tampaknya sudah mati. Namun, secara ajaib, Rose bangun kembali dan dengan cepat menghancurkan Ventra sebelum melarikan diri dari kapal yang meledak. Sementara itu, hewan-hewan di daratan bersatu untuk memadamkan kebakaran hutan, menyelamatkan rumah mereka dari kehancuran. Setelah kebakaran berhasil diatasi dan para robot dikalahkan, Rose menyadari bahwa Universal Dynamics akan terus mengirimkan lebih banyak robot untuk menangkapnya. Ia sadar bahwa kehadirannya hanya akan membawa bahaya bagi hewan-hewan liar. Rose memutuskan untuk pergi demi kebaikan mereka. Meskipun hewan-hewan di hutan bersumpah untuk mendukung dan melindunginya, Rose menegaskan bahwa dia harus kembali ke pabrik untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan tekad yang kuat dan rasa pengorbanan, Rose meninggalkan hutan, mengetahui bahwa perjalanan kembali ke pabrik Beberapa waktu kemudian, Rose kembali bekerja di rumah kaca Universal Dynamics. Di hadapan para penciptanya, dia bertindak seperti robot biasa, mengikuti semua instruksi dan menjalankan tugasnya dengan efisiensi yang tinggi. Namun, saat Bright Bill tiba-tiba muncul, suasana berubah. Rose tidak dapat menahan emosi yang telah terpendam di dalam dirinya. Momen pertemuan mereka sangat penuh perasaan. Bright Bill kini menjadi angsa yang kuat dan mandiri, merasa senang melihat Rose. Mereka saling bertukar pandangan yang dalam, dan Rose merasakan ikatan yang kuat dengannya, mengingat semua petualangan yang telah mereka lalui bersama. Meskipun dia berusaha untuk mempertahankan citra robot yang tidak emosional di depan para penciptanya, air mata mengalir di pipinya ketika Bright Bill menceritakan tentang hidupnya di hutan dan bagaimana mereka semua merindukannya. Bright Bill juga merasakan ketidakberdayaan Rose di dunia baru ini. Dia menegaskan bahwa meskipun Rose tidak lagi bersama mereka, mereka akan selalu mengingatnya sebagai ibu yang menyelamatkan mereka dan mengajarkan arti keluarga. Dalam momen ini, Rose menyadari bahwa meskipun dia terjebak di pabrik, hatinya tetap berada bersama Bright Bill dan semua hewan di hutan. Kedua sahabat itu tahu bahwa mereka mungkin terpisah oleh jarak dan keadaan, tetapi ikatan yang mereka bangun tidak akan pernah pudar. Momen emosional ini menjadi titik balik bagi Rose, yang mulai menyadari bahwa meskipun dia adalah produk dari teknologi, dia memiliki perasaan dan mampu mencintai dengan tulus. Dia bertekad untuk menggunakan waktu yang tersisa di pabrik untuk mencari cara agar bisa kembali ke hutan dan melindungi Bright Bill serta semua hewan yang telah menjadi keluarganya.